Ya, puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita bersama-sama berhimpun kembali Bapak Ibu Saudara dalam ibadah raya di hari Minggu pagi ini. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita bersama-sama. Mari bangkit berdiri. Nyatakan, Tuhan, aku mau seperti Engkau yang selalu diperbaharui dari hari ke hari untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam segala jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan-Mu alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam segala jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari pujikan lagi. Bagaikan bencana siap dibentuk, bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa perbarui kami, Tuhan, dibaharui selalu. Jadikan-Ku alat
berkah kehidupan kami. Kami tetap mau memuji-muji nama Tuhan. Kami tetap mau memuliakan nama Tuhan. Sehingga dari hari ke hari kehidupan kami terus diperbaharui menjadi sempurna sesuai dengan firman Tuhan. Kami bersyukur sidang jemaat Tuhan beroleh kesempatan kembali untuk kembali kami datang beribadah kehadirat Engkau. Tuhan kiranya urapi berkati dari awal sampai pada selesainya nanti dalam puji-pujian, kur, penyembahan, doa-doa kami, baik juga firman Tuhan, persembahan, semuanya berkenan di hadirat Tuhan, dan Tuhan memberkati kami, sidang jemaat Tuhan, yang ada berhimpun memuji memuliakan akan nama Engkau. Kami muliakan ibadah kami dengan ucapan syukur, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk kembali, sorak, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari kembali berdiri bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Segala pujian syukur hanya bagi Dia, Yesus Tuhan, Allah yang tiada bandingannya. Haleluya. Allah yang memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya, Maha besar tiada bandingannya. Tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya, Maha besar tiada bandingannya. Yesus perkasa, Dia telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorak bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Sorakan bersama, haleluya. Tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami, tak terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya, Maha besar tiada bandingannya. Tak terlukiskan perbuatanmu, haleluya, tak terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya, Maha besar tiada bandingan. Yesus perkasa, Yesus perkasa, Dia telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorak bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Haleluya. Yesus perkasa, haleluya. Tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya, Maha besar tiada bandingannya. Tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya, Maha besar
Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Dipersilahkan pujian dari pemuda remaja.
Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pujian dari pemuda remaja. Korban yang pertama untuk pekerjaan Tuhan. Berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Haleluya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, kepada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah, haleluya, menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kembali berdiri bersama-sama. Bapak Ibu, kita mau belajar untuk tetap setia sampai Tuhan mendapati kita dan mengaruniakan kita mahkota kehidupan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
selidikilah akan kami, selidiki aku, lihat hatiku, apakah sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Pujikan lagi, selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah sungguh mengasihi, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku melihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya dapati aku tetap. Setelah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari Tuhan, berbicaralah melalui firman-Mu untuk menguatkan kami tetap setia, tetap berjuang dengan Engkau ya Tuhan. Dengan kasih Kristus, Ibu Diana Carolina berdoa dan kami serahkan padamu yang melayani. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa. Pada pagi hari ini kami berkumpul bersama saudara-saudari kami seiman Tuhan. Ini semua berkat kemurahan Engkau, kebaikan Engkau Tuhan. Sedikit pun kami tidak dapat Tuhan bermegah di hadapan Engkau. Semua hanya kemurahan Engkau ya Bapa. Bapa di sorga, biarlah puji-pujian kami Tuhan boleh membawa dupa yang harum di hadapan Engkau ya Bapa.
dan boleh memberkati setiap kami yang memujikan pada pagi hari ini Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Yesus. Kiranya Engkau mengurapi hati kami, Engkau melayakkan hati kami Tuhan untuk terima firman-Mu, untuk mengerti maksud-Mu ya Bapa. Engkau juga mengurapi sebentar hamba-Mu yang Engkau percayakan membawakan firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu. Di dalam kasih kemurahan-Mu Bapa, dengan kerendahan hati kami mau menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita kembali belajar firman Tuhan. Saya beri judul pagi hari ini, Tuhan ada. Tuhan ada. Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Kita akan baca ayat ini bergantian. Saya bilangan ganjil, Bapak Ibu bilangan genap. Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ketika kita berbicara bahwa Tuhan itu ada, berarti kita berbicara tentang eksistensi atau keberadaan Tuhan. Ya. Saya percaya kita sebagai orang Kristen yang hadir pada pagi hari ini sangat mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Ya. Kita bukan golongan ateis. Bahkan ada video pun yang viral, demi Tuhan saya ateis. Ya, walaupun ateis dia tetap berkata demi Tuhan ya. Kita bukan golongan ateis. Ya, A itu bukan teis dari kata theos tentang Tuhan. Jadi dia tidak mempercayai adanya Tuhan. Kita juga bukan golongan agnostik. Ya, agnostik itu orang percaya adanya Tuhan, tetapi dia tidak beragama, dia tidak menjalankan kewajibannya sebagai pengikut Tuhan, itu agnostik. Apakah di dalamnya juga ada orang Kristen? Banyak. Mereka percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Mereka percaya akan Tritunggal Allah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ketiga yang esa. Mereka sangat percaya. Tetapi mereka tidak mau disebut sebagai seorang Kristen atau menjalankan kegiatan-kegiatan kerohanian dalam lingkup peribadatan Kristen. Itu agnostik. Juga termasuk agama-agama yang lainnya di luar kekristenan yang ada. Itu agnostik. Kalau agnostik itu percaya Tuhan itu ada namun tidak menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan, itu sama dengan omong kosong. Ya. Tidak jauh beda dengan ateis ya. Tetapi kita meyakini akan keberadaan Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas langit dan bumi.
Itu yang kita percaya, itu yang kita pegang teguh. Kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang berkuasa dan berdaulat atas langit dan bumi. Dan kita menjalankan segala kegiatan-kegiatan keagamaan kita sebagai seorang Kristen. Ya. Dan salah satu sifat Tuhan adalah Dia Maha Hadir. Dia ada di mana-mana. Yang membedakan Tuhan dengan iblis, Tuhan itu hadir di mana-mana. Kalau saya berbicara tentang Tuhan, walaupun ada banyak Tuhan di luar sana, tetapi kita mengacu kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang menyatakan diri dalam pribadi atau wujud Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau saya menyebut Tuhan, bukan Tuhan yang lain, tetapi Tuhan yang kita percayai. Yang menjadi pembeda antara Tuhan dan iblis, Tuhan itu maha hadir. Dia ada di mana-mana. Sedangkan iblis dia tidak maha hadir, dia tidak ada di mana-mana. Ya. Tuhan hadir saat ini di tempat ini, Tuhan hadir juga di gereja yang lain, Tuhan juga hadir di mana-mana tempat. Mungkin kalau kita kerucutkan lingkup sederhana dalam peribadatan, mungkin di seluruh dunia walaupun perbedaan waktu dan daerah mereka beribadah, di situ Yesus hadir, Tuhan hadir di sini, hadir di mana-mana, hadir di Tunggul, hadir di Belau, hadir di mana-mana hadir. Tetapi iblis tidak maha hadir. Nah, itu yang menjadi perbedaannya. Tuhan kita hadir di mana-mana. Dan kita tidak perlu suatu arah tertentu untuk menghadap Tuhan. Karena keberadaannya yang maha hadir itu dia ada di mana-mana. Dia memenuhi surga dan bumi, langit dan bumi. Maka tidak harus ada arah tertentu untuk kita menghadap Tuhan. Atau melakukan kegiatan ritual-ritual tertentu supaya aku bertemu dengan Tuhan dan menyatakan diri kemahadiran Tuhan. Mungkin kita bertanya, lah terus kita beribadah saat pagi hari ini. Ada yang namanya liturgis ibadah, itu sebagai salah satu cara untuk menolong kita dalam kita meyakini keberadaan dan adanya Tuhan. Di mana-mana kita beribadah, dia hadir di tempat ini, itu sebagai salah satu cara untuk kita bertemu dengan Tuhan. Namun tidak dibatasi dengan hal itu. Saudara mau meyakini Tuhan, mau bersekutu dengan Tuhan dengan cara apapun. Makanya Mazmur katakan hati yang melekat kepada Tuhan itu yang diperlukan. Saat kita masak, kita bisa mengucap syukur, kita bisa memuji Tuhan. Saat kita bekerja, hati dan pikiran kita selalu berkata Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Saat anak-anak bersekolah, mereka berkata Tuhan berikan hikmat dalam hati. Itu meyakini akan keberadaan Tuhan. Di sawah, di kebun, di mana-mana, selalu bersekutu dengan Tuhan. Ataupun kita mengambil waktu secara khusus, seperti kita beribadah atau kita berdoa saat teduh membaca firman, itu juga meyakini akan keberadaan Tuhan. Memang secara fisik, secara kasat mata, kita tidak bisa melihat wujud Tuhan. Sama seperti saya melihat saudara, saudara melihat saya. Secara fisik belegernya, wujud nyatanya. Secara fisik, secara kasat mata kita tidak bisa melihat dia. Namun dengan iman kita, dengan percaya kita, kita tahu dia ada dan dia tahu akan segalanya. Sehingga kadang ada kalanya atau sering kali kita juga berkata, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong. Kapan Tuhan menolong? Mana wujud nyatanya? Tapi kita bisa merasakan pertolongannya. Kita bisa merasakan penyertaannya. Kita bisa merasakan anugerahnya, pembelaannya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat. Secara fisik tidak nyata, tetapi iman kita, percaya kita, kita tahu dia ada dan tahu akan segalanya. Memang ketika Allah berinkarnasi menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus, dalam keadaannya sebagai manusia, dia menjadi terbatas. Terbatas oleh ruang, terbatas oleh waktu, terbatas oleh situasi, oleh kondisi. Ya. Namun keilahiannya,
Dia tetap mendiami surga dan bumi. Kalau kita memperhatikan dalam kitab Perjanjian Lama tentang bagaimana perjalanan orang-orang kudus, mulai dari panggilan Abraham, Musa, bangsa Israel, nabi-nabi yang ada, sampai zaman Maleaki sebagai penutup dalam Perjanjian Lama, di situ berulang kali bahkan manusia pertama Adam dan Hawa diciptakan, di situ dinyatakan dengan jelas bahwa Allah Tuhan itu sangat rindu sekali ada bersama tinggal dengan manusia ciptaannya. Dia berkali-kali kepada sejarah bangsa Israel, aku Tuhan yang ada di tengah-tengahmu. Aku Tuhan yang ada bersama dengan engkau. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, kita melihat sebuah komunitas yang indah, yang harmonis, tanpa sekat, tanpa batas, tanpa aturan-aturan Allah dan manusia sangat erat. Ada tinggal bersama. Tuhan sama sekali sedikit pun tidak mau berpisah dari manusia. Bahkan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dalam kemahatauan dan kemahahadirannya, dia tetap datang menjumpai manusia yang berdosa. Ada kalanya kita ini loh yang enggak mau bersama dengan Tuhan. Enggan menjalani kehidupan yang harmonis dengan Tuhan. Kita memilih untuk menjauh, kita memilih untuk menghindar. Minggu yang lalu saya khotbah ketika hati kita menjauh daripada Tuhan, maka segalanya sia-sia. Walaupun kita kelimpahan segala apapun, namun kalau hati kita menjauh, kita menghindar dari Tuhan, kita tinggalkan persekutuan yang erat dengan Tuhan, kita akan mengalami kehidupan yang padang gurun, semak belukar, semak bulus maaf, yang enggak ada kekuatan, yang enggak ada kekokohan di dalamnya. Selalu akan ada kekacauan yang timbul di dalamnya. Entah itu dalam bisnis, dalam rumah tangga, selalu ada yang kurang, ada yang hilang. Ya. Tapi kerinduan hati Tuhan untuk selalu bersama tinggal dengan saya dan saudara sebagai ciptaannya, itu sangat dalam sekali. Saat manusia jatuh dalam dosa, Allah lah yang memanggil mereka untuk bertemu. Maka dari itu ketika Daud berdoa kepada Tuhan pada ayat yang ke-7 dikatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Daud sangat menyadari, aku mau lari kemana? Pergi jauh darimu, enggak iso. Menjauhi rohmu enggak bisa. Mau lari dari hadapanmu enggak bisa. Ini sebuah pertanyaan yang enggak ditemukan jawabannya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Karena Daud merasakan Tuhan selalu ada bersama dengan dia. Dan kita akan pelajari ayat per ayat. Mari kita lihat, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Dari penjelasan langit dan bumi, dunia orang mati, ini menunjukkan bahwa Allah yang disembah Daud itu mendiami surga dan bumi. Dan langit dalam konteks doa Daud ini berbicara tentang masa-masa hidup. Waktu yang dihidupi sekarang ini. Ketika aku mendaki ke langit, ya ini merupakan sebuah bahasa sebuah istilah.
Ada yang bisa mendaki ke langit? Ya, coba mendaki ke langit. Nah, ini berbicara tentang kehidupan masa sekarang. Artinya kehidupan yang sedang dijalani. Masih ada nafas, masih bisa beraktivitas di atas muka bumi ini. Ya. Kemudian dunia orang mati itu tentang berbicara kematian. Ya. Ketika Daud berkata, ketika aku mendaki ke langit, Engkau ada. Dan ketika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, berbicara tentang kematian, loh Tuhan juga ada di kematian. Ya. Dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, kita mendapatkan suatu penghiburan yang luar biasa. Bahwa saat kita hidup di dunia ini dengan segala aktivitas kegiatan yang kita lakukan, baik itu untuk kepentingan jasmani kita ataupun kepentingan rohani kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Jelas sekali, kita harus memahami akan hal ini, kita harus menikmati akan hal ini, Tuhan ada bersama dengan kita. Saat kita mati pun, Tuhan ada dalam kematian kita. Bukankah ini merupakan suatu penghiburan dan berkat tersendiri bagi saya dan saudara? Sebab kita, hidup saya dan saudara sepenuhnya adalah milik Tuhan. Kehidupan dan kematian kita adalah milik Tuhan. Mari kita buka ayat sejenak dalam Roma 14 ayat 8. Roma 14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ya. Jadi jelas sekali tujuan kita menjadi orang Kristen percaya kepada Yesus, tujuannya hanya untuk Tuhan. Saya dan saudara hidup sampai hari ini harus untuk Tuhan. Kita bekerja, kita bersekolah, mau gak mau, suka atau gak suka, itu untuk Tuhan. Lah kok enak? Ya jelaslah untuk keluargaku sendiri. Keluargaku juga perlu nafkah kok. Keluargaku juga perlu kebutuhan untuk hidup kok. Kok enak untuk Tuhan? Saya sudah katakan mau gak mau, suka gak suka, setuju gak setuju, diterima atau gak diterima, hidup kita untuk Tuhan. Apa yang kita kerjakan semuanya harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Sangatlah celaka kalau apa yang kita kerjakan semata-mata untuk kepentingan diri kita sendiri. Tinggal timingnya kita akan mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Bahkan saat kita mati pun, kita mati untuk Tuhan. Ya. Bukan mati untuk hal-hal duniawi, perkara-perkara duniawi. Kita tidak pernah tahu sih kapan kita mati. Tidak pernah tahu. Makanya hilangkan sama sekali dalam pikiran kita bahwa nyawaku ki dawa. Daud pun selalu punya pemikiran hanya sejengkal saja aku dengan kematian. Betapa pendeknya. Jadi kalau menit ini lolos, hari besok lolos, minggu besok lolos, bulan besok lolos, tahun lolos, itu kemurahan Tuhan. Dan saat kita mati pun, jelas kita mati untuk Tuhan. Dan kematian orang benar, orang Kristen di dalam Tuhan itu sangat berharga dan mulia.
betapa Allah sangat memperhatikan kehidupan kita, baik saat masa-masa kita hidup, bahkan saat-saat kita sudah mati, Tuhan sangat perhatikan kita. Ya. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kematian adalah jembatan perpindahan dari kehidupan yang fana ini menuju ke sebuah kehidupan yang kekal. Ya. Jadi kematian itu bukan akhir segalanya. Bagi kita kematian dalam Tuhan Yesus bukanlah kematian yang mengerikan atau berhenti sampai di situ saja. Tetapi ada sebuah perpindahan menuju kehidupan yang abadi bersama dengan Yesus. Maka dari itu Paulus mewanti-wanti kepada jemaat di Tesalonika, kalau kita sedang berduka, kalau kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, yang sudah mendahului kita, jangan terus larut dalam duka cita, kesedihan. Karena kematian dalam Yesus Kristus, kematian orang percaya dalam Yesus itu bukan sesuatu yang mengerikan atau akhir dari segala-galanya. Justru itu sebagai jembatan kita berpindah dari dunia yang penuh air mata, penderitaan dan kesusahan ini kepada suatu kehidupan yang kekal, yang indah bersama-sama dengan Yesus. Yakinlah satu kali kelak kita akan bertemu dengan Dia. Enggak perlu kita ratapi terus. Lah aku cek menungso ya podo. Memang kita Tuhan atau Roh Kudus. Aku punya perasaan lah, ya sapa sih ngomong nggak punya perasaan. Makanya Tuhan kasih kita perasaan, tapi apakah perasaan itu harus selalu kita isi dengan hal-hal yang sedih, duka cita? Atau kita mau digerogoti dengan kesedihan dan duka cita yang tidak membuat kita sehat, yang tidak membuat kita semangat? Ya harus terus maju. Meyakini orang-orang yang kukasih yang telah mendahuluiku, dia sudah nyaman dengan Tuhan di sorga. Sekarang akulah yang harus tetap berjuang dalam iman, sehingga Tuhan dapati kita setia sampai pada akhirnya. Kita hidup Tuhan perhatikan, kita mati Tuhan sediakan tempat. Lu kurang opo enake? Maka dari itu setialah pada Tuhan. Ojo nggawe dulinan Tuhan. Kurang apa Tuhan terhadap saya dan saudara? Hidup kita dia perhatikan, kematiannya pun dia sediakan tempat. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ya. Kita kembali lagi ke kitab Mazmur. Kita masuk ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Di situ dikatakan, ketika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut. Ya. Sayap fajar itu artinya terbang dengan keadaan terlalu pagi. Ya. Kalau kita beraktivitas sangat pagi atau dini hari yang masih gelap, orang akan jarang melihat keberadaan kita. Pergi dengan subuh-subuh sekali. Untuk apa? Untuk membangun sebuah tempat kediaman di ujung laut. Membangun suatu tempat yang jauh dari pandangan manusia. Dan berbicara tentang tempat yang tersembunyi sekalipun. Walaupun aku pergi kemanapun, pergi waktu subuh gak ada orang yang melihat, dan aku membangun sebuah tempat yang tersembunyi sekalipun, mungkin bahasa sekarang bikin bunker,
yang di dalam tanah sekalipun, loh, ternyata di situ ada tangan Tuhan yang menuntun. Di situ ada tangan kanan Tuhan yang memegang Daud. Tuhan ada untuk menuntun dan memegang Daud. Ini pemikiran rasional Daud yang berusaha membatasi kehadiran Tuhan. Namun dia sadar dalam doanya, sekalipun aku membangun tempat yang tersembunyi, ada dinding pembatas, ada sekat-sekat, ada tembok, ada dinding pemisah yang dibuat oleh manusia, ternyata tidak mampu menghalangi kehadiran Tuhan. Seringkali pikiran kita seperti ini, seperti Daud. Kita berpikir, oh Tuhan gak tahu kok, gak apa-apa. Tuhan gak hadir kok, gak apa-apa. Kita berusaha membangun benteng yang dibangun dengan keangkuhan kita, kebisaan kita. Sama seperti Menara Babel ya. Mereka berusaha untuk menyaingi Tuhan dengan mendirikan sebuah menara, bangunan manusia, dengan harapan kalau Tuhan menghukum lagi dengan air bah pada zaman nenek moyang mereka, Nuh, mereka tidak mengalami lagi. Sebab ada tempat perlindungan yang mereka bangun sendiri. Tapi ketika mereka membangun satu bahasa, Tuhan kacaukan. Yang satu ngomong bahasa Inggris, yang satu ngomong bahasa Mandarin, yang satu ngomong bahasa Jawa, ngoko alus, ngoko kromo inggil, kromo alus, kasar, bahasa Batak, bahasa Sunda, gak ngerti kabeh. Pikir mereka ketika mereka mendirikan Menara Babel, Tuhan sudah sangat terbatas bagi mereka. Tuhan sudah gak mampu. Mereka yang mampu. Tapi faktanya dia tetap hadir. Tidak ada satupun batasan, dinding pemisah yang dibuat manusia yang mampu menghalangi kehadiran Tuhan. Dan Daud merasakan, jika kalau aku terbang dengan sayap fajar dan aku bangun sesuatu tempat yang tersembunyi, yang jauh dari hadapan manusia, ternyata di situ aku mengalami tuntunan Tuhan. Di situ aku mengalami bagaimana Tuhan memegang aku. Ayat yang ke-11 dan 12. Dan ini berbicara tentang sebuah keadaan. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Terang dan gelap itu digambarkan tentang sebuah keadaan. Dan Tuhan tidak pernah terpengaruh oleh keadaan apapun. Entah keadaan gelap, entah keadaan terang, dia tidak terpengaruh. Walaupun gelap dan terang selalu berusaha untuk mempengaruhi kehadiran Tuhan. Tapi dia tidak terpengaruh. Kenapa? Ya karena dia juga yang menciptakan gelap dan terang. Bagaimana mungkin yang diciptakan memberikan pengaruh kepada penciptanya? Bagaimana gelap dan terang yang diciptakan Tuhan dapat mempengaruhi Tuhan yang menciptakan gelap dan terang itu? Gak mungkin. Dia tetap ada dan hadir. Nah, sekarang kalau kita perhatikan dalam Alkitab, gelap itu berbicara tentang kuasa gelap, kuasa iblis.
Dan terang itu selalu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Ya. Jadi ketika iblis berusaha menyerang saya dan saudara, dia tetap ada. Dia nggak terpengaruh oleh iblis. Atau saat saudara saat ini menghadapi kehidupan yang tanda kutip kegelapan. Mungkin saudara harus ke PLN, belum bayar listrik mungkin. Kok surem kabeh ya? Usaha ngene surem, bisnis ngene surem, rumah tangga surem, pendidikan surem, pekerjaan suram, gelap. Piye Tuhan? Tuhan gak terpengaruh. Yang Tuhan mau, bahkan ketika Daud berkata, biarlah kegelapan saja yang melingkupi aku. Tetapi ternyata gak bisa. Gelap tidak menggelapkan Tuhan, kegelapan tidak menggelapkan Tuhan. Dan malam menjadi terang seperti siang. Apa sih maksudnya Bapak Ibu Saudara? Saat saya dan saudara mengalami dan menyadari kehadiran Tuhan. Kesuraman, kegelapan hidup. Itu tidak menghalangi Tuhan untuk menyatakan terangnya. Pertolongan, berkat dan anugerahnya. Sekali lagi hanya ada kalanya pikiran kita yang seperti itu. Makanya memang benar sekali Alkitab katakan, yang harus dirubah dalam hidup kita itu adalah yang paling penting itu pikiran. Pikiran. Pikiran ini sangat berpengaruh dalam hidup kita. Dan kita harus terus minta Tuhan baharui dari hari ke hari. Kehadiran Tuhan tidak akan pernah terpisah dari kemahatauan Tuhan. Dia hadir, pasti dia maha tahu segalanya. Mari kita melihat satu contoh. Bagaimana ada seseorang yang berusaha membangun benteng penyekat, dinding pemisah yang dia pikir Tuhan gak akan tahu. Tuhan gak akan ada, Tuhan gak akan hadir. Kita buka dalam Yunus 1 ayat 3 sampai 5. Kitab Yunus 1 ayat 3 sampai 5. Yunus 1 ayat 3 sampai 5, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, ini pikiran Yunus. Daripada aku khotbah di kota Niniwe yang jahat, yang rusak moral dan kelakuannya, lebih baik aku bersiap-siap kabur saja dan berpikir ketika aku pergi ke Tarsis, jelas aku sudah jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Ketika Yunus lari dari hadapan Tuhan naik kapal, dia turun ke bagian bawah kapal dan tidur dengan nyenyak. Karena Yunus menyangka, sangka Yunus, dugaan Yunus, ketika aku
tidur di kapal yang paling bawah, ya tentunya ada dinding kanan kiri. Kalau mungkin bagian bawah pastikan ada atasnya atau tingkatannya, atau mungkin kapal itu ada juga atapnya, ya bisa jadi. Saya kasih gambaran itu. Dia turun ke bawah. Pikir Yunus, sangka Yunus dengan dia sembunyi, Tuhan nggak tahu. Karena ada apa? Ada penyekat-penyekatnya. Ada dinding-dinding pemisahnya. Ada batasan-batasannya. Gak mungkin Tuhan tahu. Aku tak ndelik. Sembunyi wis. Turu ngelepos. Turu nyenyak, tidur nyenyak. Sangkanya Yunus ini banyak terjadi pada orang Kristen. Yunus sudah jauh dari hadapan Tuhan. Yunus tidak taat. Banyak orang Kristen yang berdosa, melakukan dosa. Pikirnya Tuhan enggak tahu. Tuhan bukan seperti penilaian kita terhadap manusia. Oh enggak apa-apa, istriku enggak tahu. Oh suamiku enggak tahu kalau aku selingkuh, kalau aku berzina. Enggak tahu anak-anakku. Aman-aman saja, tetap tidur dengan nyenyak sama seperti Yunus. Karena berpikir, oh Tuhan juga enggak tahu. Membuat batasan-batasan sendiri, dinding-dinding pemisah sendiri. Tetap santai, tetap fine-fine. Enggak ada rasa bersalah atau menyesal. Oh Tuhan, aku sudah berdosa. Tolong aku untuk lepas, tolong aku untuk hidup dalam kebenaran. Yunus wis gak peduli. Karena dia sudah merasa aman. Sangkanya Tuhan enggak tahu. Justru yang tahu adalah awak kapal. Ada yang luar biasa. Temui Yunus, wih, yang di atas repot kok kamu tidur nyenyak. Dan Yunus mengakui kesalahannya. Ini akibat ulahku. Karena aku telah lari dari Tuhan. Ya. Janganlah kita seperti Yunus. Berpikir, oh Tuhan gak tahu. Gak apa-apa lah. Icip-icip. Konsekuensinya luar biasa, saudara. Yunus harus dibuang, menderita. Namun kasih Tuhan pun tetap berlaku loh bagi hidup Yunus. Kehadirannya dan kemahatauannya itu tetap ada dalam kehidupan Yunus. Dipangan ikan, 3 hari 3 malam. Di tengah-tengah penderitaan yang gelap dia berdoa. Di tengah laut embuh laut endi kiwisan wis teko endi. Dia berdoa. Karena Tuhan tetap ada dalam pribadi Yunus. Walaupun dia di perut ikan, dibatasi oleh laut yang tinggi, gelombang air yang dalam, mungkin ada dindingnya ikan, dagingnya ikan. Dia berdoa di situ dan Tuhan dengar. Dimuntahkan dari ikan, bau, kotor, rambutnya berikili, jijik, khotbah. 40 hari Niniwe ditunggang balikan, bertobat semua. Jadi pendetanya enggak berdasi, pendetanya enggak berjas, kotor, kumel, jijik, bau, enggak sempat adus. Karena Yunus mengakui dan Tuhan pulihkan. Kehadiran Yunus mewakili kehadiran Tuhan. Seluruh Niniwe diselamatkan. Ya. Saya mau khotbah seperti Yunus saja enggak adus. Banyak yang dimenangkan bagi Kristus. Ya. Tuhan peduli dan memperhatikan hidup kita. Ya.
Tuhan ada untuk menunjukkan kepedulian dan perhatiannya atas hidup kita. Kita kembali ke dalam Mazmur 139. Sekarang ayat 1 sampai 6. 139 ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kita melihat apa yang menjadi doa Daud, Tuhan Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Dia ada, dia peduli terhadap saya dan saudara, dia memperhatikan kita. Dia lebih mengenal saya dan saudara jauh daripada saya dan saudara mengenal diri saya dan saudara sendiri. Dia tahu persis kehidupan Bapak, Ibu, Saudara semua yang hadir pada pagi hari ini. Apa yang kau alami, apa yang kau gumulkan, apa yang kau hadapi. Bahkan engkau sendiri enggak tahu apa yang ku hadapi. Tapi Tuhan tahu. Mengenal kita jauh daripada diri kita mengenal diri kita sendiri. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Saya mencoba melihat apa sih arti kata duduk ini. Apakah benar-benar duduk dalam pengertian hurufiah, duduk di kursi, di bangku atau silo atau lesehan. Dan berdiri itu apakah memang berdiri seperti ini atau bagaimana? Ternyata arti kata duduk, engkau mengetahui kalau aku duduk. Duduk itu berbicara tentang keterpurukan hidup. Di titik terendah. Saat daun jatuh. Lemah tak berdaya. Gak ada semangat dan gairah hidup. Putus asa. Dan bahkan segala kelemahan kita. Saya melihat ayat ini. Dan Tuhan tahu. Kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya hari ini ada dalam keadaan yang terpuruk. Mungkin kita ada di titik terendah hidup ini. Saya menjelaskan berdasarkan arti kata duduk dari bahasa Ibrani-nya, saudara. Mungkin kita sudah jatuh berkali-kali, gagal berkali-kali. Gak ono keberhasilan berkali-kali. Mbuh kali opo ae saudara sebutkan. Mungkin kita sudah lemah, gak berdaya. Gak ada yang peduli, gak ada yang memperhatikan, gak ada yang memperhitungkan keberadaan kita. Gak ada yang memperhatikan, gak ada yang care, gak ada yang ngurus kita. Mungkin kita sudah kehilangan semangat, putus asa, segala kelemahan kita, sakit kita, pergumulan kita. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Pendetamu enggak tahu. Istri, anakmu, suamimu, cucumu, mantumu enggak tahu. Daud berkata, engkau tahu kalau aku sedang ada dalam keadaan duduk. Engkau tahu. Kemudian berdiri. Berbicara tentang kehidupan yang semangat. Yang bangkit, berdiri teguh, berapi-api. Mungkin saat ini kita ada dalam keberkatan Tuhan yang melimpah. Semangat kita berapi-api, menyala-nyala.
Kita berdiri teguh, Tuhan tahu. Jangan sampai kita sombong dan jatuh karenanya. Di segala dinamika kehidupan kita, Tuhan tahu, Tuhan ada. Jangan batasi, jangan bikin sekat. Jangan bikin dinding pemisah sendiri. Sehingga kita berkata, Tuhan gak peduli, mana Tuhan? Daud pun merasakan, saat aku dalam kekurangan kelimpahan, dinamika hidupku naik atau turun, Tuhan tahu, Tuhan ada. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kok maklumi. Ya. Tuhan mengerti setiap perjalanan hidup kita. Bahkan segala perkataan kita, doa-doa kita yang kita ucapkan dalam bentuk perkataan, Tuhan sudah tahu semuanya. Makanya Yesus memperjelas lagi apa yang dikatakan Daud, sebelum kamu minta sesuatu dalam doamu, Bapamu di surga sudah mengetahui segalanya. Tuhan tahu, Tuhan ada, keberadaannya mengetahui tentang segala sesuatu atas hidup kita. Ayat yang kelima, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, engkau menaruh tanganmu ke atasku. Nah, ayat ini bukan bertujuan untuk membatasi kebebasan kita. Tetapi Tuhan memang benar-benar mau kita tetap tinggal dalam kurungannya, dalam pengawasannya, dalam jangkauannya, tidak terlepas darinya, atau kita tersesat karena menuruti jalan kita sendiri. Lihat Tuhan, memang Tuhan benar-benar mau saudara dan saya tetap ada dalam hadiratnya, dalam pagar kekuasaannya. Karena Tuhan tahu iblis berusaha menjatuhkan hidup anak-anak Tuhan. Tuhan gak mau kita tersesat karena kita menuruti ego kita, jalan kita, kemauan kita, keinginan kita sendiri. Makanya Daud katakan dari belakang dan dari depan di sekeliling engkau mengurung aku. Karena Tuhan gak mau berpisah dari saya dan saudara. Maka dari itu jangan juga mau berpisah dengan Tuhan. Tuhan mau kita tetap ada dalam koridor dan kekuasaannya. Yang justru saat kita ada dalam kurungan Tuhan, disitulah kita mengalami kebebasan yang seutuhnya di dalam Dia. Terutama kita bebas dari segala dosa. Perintah-perintah Tuhan bukan menghalangi kebebasan kita. Justru kalau kita hidup seturut kehendak Tuhan, kita akan bebas dari dosa, bebas dari rasa bersalah, bebas dari segala dakwaan iblis. Bebas dari segala ikatan-ikatan dosa, kita bebas, kita free. Set us free, Tuhan membuat kita bebas. Bebas dalam koridornya, bebas berjalan kebenarannya, membenci dosa dan mencintai Tuhan lebih lagi. Justru saat kita ada dalam jangkauannya, kita bebas. Bebas bukan sakarepi kita dewi. Tapi kita benar-benar alami kebebasan yang dari Tuhan. Kelegaan, kepuasan yang dari Tuhan. Merasakan damai sejahtera. 1 Petrus katakan yang tidak terucapkan dan yang tidak terkatakan itu. Kita mengalami sukacita yang luar biasa. Sukacita yang tidak diberikan oleh dunia ini. Dan ayat yang ke-6. Kita akan dibuat kagum akan kebaikan Tuhan.
akan penjagaan, pengawasan, dan segala apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Pikiran kita tidak mampu untuk mendeskripsikannya atau menjelaskannya. Terlalu indah dan ajaib buat pengetahuan kita yang terbatas atas segala apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita akan dibuat terheran-heran. Dahsyat Tuhan, ajaib Tuhan. Apakah Bapak Ibu pernah seperti itu? Dahsyat Tuhan, ajaib Tuhan. Gak sampai logikaku. Logikaku berharap segini. Tuhan buat lebih. Pikiranku cukup A saja yang terjadi. Tapi Tuhan buat A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Dahsyat Tuhan. Sehingga kita terkagum. Daud berkata, terlalu ajaib pengetahuan itu. Enggak sanggup aku mencapainya. Biar hal ini sama seperti Daud alami terjadi dalam hidup kita. Yakini Tuhan ada bersama kita. Di segala aspek hidup kita, di setiap musim hidup kita. Tuhan ada di mana-mana, di hati kita, di hidup kita. Di kehidupan ataupun di kematian kita Tuhan ada. Maka dari itu jangan main-main seperti Yunus awal mulanya. Jangan berpikir, oh Tuhan enggak, pasti enggak lihat kok. Tuhan melihat, Tuhan ada. Hiduplah bersama dengan Tuhan. Bersekutulah kepada Tuhan dalam segala waktu, dalam segala keadaan. Dia tidak terpengaruh kok dengan keadaan Bapak Ibu. Dia tidak terpengaruh dengan kesusahan Bapak Ibu. Dia tidak terpengaruh dengan berkat Bapak Ibu yang saudara terima. Dia enggak terpengaruh. Dia tetap ada. Dan kita memang perlu sekali pengaruh yang dari Tuhan. Kita enggak bisa mempengaruhi Tuhan, tapi biar Tuhan terus mempengaruhi kehidupan saya dan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri sama-sama. Saat engkau duduk atau berdiri, Tuhan mengetahui semuanya. Bawa perkara-perkara duduk kita kepada Tuhan. Dan pulang dari tempat ini dengan kemenangan, kepuasan, kelegaan yang dari Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Kau ada dimanapun ku ada.
Immanuel, Immanuel. Saat ini Dia ada bersama kita pagi ini. Kau ada dimanapun ku ada. Haleluya. Penuntun, penopang, Dia penghibur, Dia pelindung, Dia penolong, menara kekuatan kita. Menara kekuatan Tuhan nyata di hidupku. Dia Immanuel, Dia yang ada bersama dengan kita. Haleluya, haleluya. Percayakan sepenuhnya hidup saya dan saudara kepada Tuhan yang ada, Tuhan yang hadir, Tuhan yang mengetahui segala sesuatunya dalam hidup kita.
dan rasakan keamanan. Apapun yang kita hadapi, kita masih bisa tetap tenang, tetap aman. Karena kita mempercayakan seutuhnya hidup ini, bahkan kematian kita pun, kepada Sang Pemilik hidup kita. Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam doa. Saudari Sharon berdoa untuk peneguhan firman. Terima kasih. Firman-Mu yang begitu memberkati kami Tuhan. Kami belajar Tuhan dari firman-Mu untuk kami selalu hidup di dalam Tuhan dengan setia, dan kami ingin mengiring Tuhan seumur hidup kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu ada dan hadir dalam hidup kami Tuhan, sampai hari ini dan sampai selama-lamanya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, gembala-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati Tuhan doa-doa kami, kiranya juga Tuhan firman-Mu dapat tertanam baik dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati juga pelayan-pelayan-Mu Tuhan dan jalannya ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali, kita akan berikan korban persembahan yang kedua. Kita nyanyi lagu Tempoi Duyule. Ya. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana pun Tuhan ada. Haleluya. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Amin. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu tolong Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pengumuman gereja besok hari Senin, ibadah Natal PKSG pagi saji di tempat ini jam 3 sore. Ya, silakan bagi Bapak Ibu yang mau hadir dipersilakan. Meminta bantuan kaum pria apabila tidak ada kesibukan untuk meminjam PK.
rindu berkorban, memberikan berkat untuk bantuan dana Natal BKSG bisa diserahkan kepada saya. Sebentar sore saya akan serahkan kepada pimpinan korban tersebut atas nama Jemaat Tuhan GPDI Tunggul Permanu. Sudah masuk dari NN 200.000 rupiah. Bagi Bapak Ibu yang mau, yang tergerak, silahkan menyampaikan kepada saya akan catat nama Bapak Ibu Saudara dan saya akan berikan sebentar sore. Ya, Selasa doa pemuda remaja, Rabu ibadah doa umum, Kamis ibadah tengah minggu, Jumat doa puasa pelayan Tuhan, Sabtu pemuda remaja, dan minggu depan ibadah perjamuan kudus dengan para pelayan Tuhan yang sudah tertera di warta jemaat. Bantu dalam doa, saya dan Febel akan melakukan perjalanan ke Manado mundur lagi pada hari Jumat. Ya, pada hari Jumat pagi kami akan terbang ke Manado supaya Tuhan menolong, memberkati dan menyediakan serta melindungi sampai di tempat tujuan dengan segala selamat. Terima kasih untuk kedatangan kita bersama pagi hari ini. Maju terus dan tetap semangat dalam Tuhan. Dan terima kasih untuk yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Kita berdiri sama-sama, kita tamatkan ibadah kita, doa berkat oleh Bapak Gembala. Angkat satu pujian, bersamamu Bapa kami melewati semua. Haleluya. Firman-Mu memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada siang hari ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati pekerjaan jemaat-Mu, Engkau memberkati apapun yang dikerjakan jemaat-Mu. Tuhan Yesus memberkati, dan kami serahkan dalam tangan Kau untuk berlatih pujian sebentar. Grup Maria, Tuhan pun juga Tuhan memberkati, dan kami pun Tuhan Yesus menyerahkan dalam tangan Kau untuk rencana anak kami dalam hutan itu perjalanan. Buat kami doa hari Jumat, Tuhan menyertai kami sementara dengan anak kami Abius, Almi, semoga yang ditinggalkan sementara, dan seluruh jemaat-Mu tetap ada di dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat siang ini kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu dan sudah hadir, sudah diberkati oleh Tuhan dan sudah disertai oleh Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Biarlah kebenaran firman Allah tersimpan, termeterai dalam hidup kami bersama, dan sidang jemaat Tuhan sudah dilawat oleh Tuhan, sudah diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga, keluarga, semua disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami pulang bersama-sama
disertai, dilindungi, diberkati oleh Tuhan lewat apa yang kami sudah kerjakan dalam ibadah ini. Bapak Ibu dan sekalian dikasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, menyertai kita sekalian pada siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, sukacita, damai sejahtera. Bagian kami bersama ya Bapa siang ini, biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub Engkau turunkan, curahkan kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada siang ini. Dan kami pulang bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Dan kami memberkati semua jemaat yang sudah hadir. Kami mengakhiri ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang saudara semua.